Ya, Pak. Ah? Bisa?
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa lagi. Sudah 1 minggu kita dipisahkan dan kita bertemu lagi dalam doa malam pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita boleh diberi kesehatan, kekuatan dari Bapa sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam doa malam saat ini. Sebelum kita memulainya, mari Bapak Ibu kita boleh rendahkan hati kita, tidak tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat berkumpul kembali di dalam persekutuan kami di doa malam dengan saudara-saudara kami yang setia untuk boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kasih kemurahan-Mu, dalam kerohanian kami, dalam pengenalan kami dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, biarlah Engkau juga di dalam doa malam ini boleh bekerja melalui puji-pujian, penyembahan, melalui firman yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Aldo. Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan juga melalui sharing-sharing yang akan kami lakukan. Bapa, beracaralah melalui doa malam ini, kami siap untuk menikmati-Mu dan Engkau boleh menikmati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam semua berlalu dengan buru-buru. Dari awal lagi kita nyanyikan. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu
saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam tetap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidup. Sesungguhnya dari debu, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Biarlah kami selalu menghitung hari-hari kami, menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, menjadi anak kesukaan-Mu, Bapa. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, Elohim Yahweh. Bapa di surga, bertata di tempat maha kudus, maha tinggi. Kami sembah Engkau,
Haleluya. Sungguh mulia, termulia Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu di tempat maha tinggi. Biarlah kami boleh menjadi anak kesukaan, di mana Engkau boleh berkenan atas hidup kami, dan Engkau boleh menyelidiki setiap hati kami, bahwa Engkau adalah Allah yang boleh berkenan atas hidup kami. Selidiki kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak kesukaan, menjadi anak yang berkenan di hadapan. Tuhan menyelidiki kami. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, biarkanlah aku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidup. Kini kubuka hati, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku selo. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Dari awal lagi kita nyanyikan, Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia
Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini kubuka hatiku Tuhan, kini kubuka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sekali lagi kita katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke surga. Biar kami kau bawa ke tempat sucimu, tempat kudusmu di surga. Kami mau menuju ke sana, tinggal bersama-sama Tuhan kami. Satu-satunya kerinduan kami, tujuan hidup kami. Haleluya, biar kami fokus kepadamu, kepada langit baru dan bumi yang baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Lord. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu, kami menyembahmu, kami fokus hanya kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Percaya padamu, mengasihi, menyembahmu. Haleluya, percaya padamu, menyembahmu. Ya Bapa Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas hidup kami, dan perkenan kami selalu ada di sini.
Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatku, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Dari awal lagi terus kita katakan, Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia, sekali lagi kita katakan, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Agung.
Kalau begitu saya serahkan kepada Bu Doli, silakan, atau Pak Romi. Silakan Bu Doli atau Pak Romi. Silakan Pak Pendeta. Silakan Bu Doli, boleh menggantikan untuk sementara karena Pak Aldo tidak ada. Silakan Bu Doli untuk berdoa. Sedang kalau pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk bersatu di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Mohon ampun atas setiap kesalahan kami, setiap ketidaktepatan, dan segala hal yang masih mendukakan hatimu ya Bapa. Kami mohon ampun. Tetapi kami terus berkomitmen, kami berjanji di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kami mau berubah. Kami mau terus memperbaiki diri, dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami di dalam perjalanan kami menyelesaikan hidup di bumi ini. Bapa, sementara hamba-Mu Pak Aldo belum masuk di dalam Zoom ini, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, mohon berkat-Mu bagi kami semua, bagi semua yang hadir di sini, maupun yang menyaksikan melalui YouTube ya Bapa. Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami benar-benar punya hati yang mau belajar dan mau diajar oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami membawa gereja ini, GSKI Aletheia BSD, ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau yang pegang kendali. Engkau Bapa yang terus menuntun perjalanan gereja-Mu ini seturut yang Engkau mau. Melalui hamba-Mu, melalui anak-Mu ya Bapa, Pendeta Aldo, kiranya Engkau semakin mengurapi, semakin terus menunjukkan jalan-jalan-Mu ya Tuhan, agar gereja-Mu ini benar-benar berjalan seturut kehendak-Mu. Dan semua kami yang melayani di sini benar-benar punya hati yang mengasihi Engkau. Hati yang melayani dengan perasaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan melanjutkan dengan sharing firman di antara kami ya Tuhan. Sementara kami menantikan Pak Aldo masuk di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Apakah Pak Aldo sudah masuk? Belum ya? Sepertinya belum, Bu. Dilanjut. Pak Romi silakan, mau ini firman Pak Romi. Silakan Pak Romi. Terima kasih. Aldo, shalom. Shalom, Pak Pendeta Aldo. Shalom, shalom. Maaf sekali.
Maaf sekali Bu Doli, Tak apa-apa, Pak. semua para aktivis, pelayan Tuhan, saya baru tiba, maaf sekali. Semoga muka saya masih muka yang dipandang baik ya Bu. Kusut soalnya kayaknya muka saya nih. Enggak, Pak. Iya, iya. Baik. Sampai mana tadi kesaksian atau sudah sampai mana Bu? Iya, sharing-sharing aja, Pak, kita. Di antara kita, sharing-sharing bagaimana eh, mengenai masa lalu kita, dulu bagaimana, terus apa dibawa Tuhan sampai di suara kebenaran ini, gitu, Pak. Wah, saya ketinggalan berkat luar biasa tuh kalau masa lalu tuh Bu. Yang namanya penggarapan Tuhan kan sampai kita ada sekarang itu berarti kan suatu perjalanan yang panjang ya, yang memiliki nilai kekal, kodrat ilahi yang luar biasa. Iya. Jadi kalau gitu mari kita doa ya. Saya uh, ajak kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau tibakan hamba saat ini ya Tuhan di tempat, di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih berkat pemeliharaan Tuhan, terima kasih berkat kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan roh kami, jiwa kami, agar firman Tuhan yang Mbak boleh bagikan ini boleh menjadi kekuatan baru buat setiap kami. Firman Tuhan yang sederhana dan biarlah ini menjadi berkat yang luar biasa. Urapi dengan kuasa roh kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari kita buka Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Firman Tuhan ini juga merupakan firman Tuhan yang akan saya bawakan di hari Minggu nanti dengan tema hidup yang dipimpin dan diatur. Dan hidup yang dipimpin dan diatur ini adalah hidup anak-anak Tuhan yang berkualitas. Dan hidup yang berkualitas adalah hidup yang bergaul dengan Allah. Dan ayat firman Tuhan ini juga sekaligus saya mendapat berkat pada saat saya mendengarkan khotbah tentang suara kebenaran, pada saat saya mendengarkan khotbah di program Suara Kebenaran, dan makin memperkaya dan menguatkan saya, sehingga memantapkan saya waktu saya berdoa apa yang harus saya bawakan seri yang kedua ini. Dan hidup bergaul dengan Allah adalah bagian yang akan saya bawakan. Jadi tema seri khotbah hari Minggu yang saya sudah sampaikan kepada Pendeta Romi, itu ada beberapa seri dan temanya saya sudah sampaikan kepada beliau. Jadi itulah yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi kalau misalnya nanti dalam isi khotbah yang saya sampaikan, yang saya bagikan, jika ada misalkan hal-hal yang kebetulan berkenaan dengan apa yang Bapak Ibu alami dari lubuk hati saya yang paling dalam, sama sekali saya tidak tahu jalan ceritanya tentang persoalan Bapak Ibu. Jadi nanti saya khawatirnya bilang, wah jangan-jangan orang ini udah ngasih tahu nih gitu. Karena saya selalu berupaya kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya tidak bicara dulu dengan siapapun, aktivis maksudnya, supaya tidak ada masukan-masukan, sehingga apa yang saya sampaikan adalah benar-benar yang memang Tuhan taruh di hati saya. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hari Rabu, Kamis, Jumat yang ikut mengambil bagian puasa dalam program puasa gereja GSKI. Dan Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian, saya percaya pasti ada berkat lebih. Dalam pengertian berkat lebih adalah perjalanan kita sama Tuhan, ada hal-hal yang baik yang pasti akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya puasa itu harus memiliki tujuan, dan salah satu tujuan dari puasa minimal dari hati kita adalah kita mau berubah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, agar kita terus diperbarui dan kita memiliki kodrat ilahi, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini, Kejadian pasal 5, ayat yang ke-22. Nanti lengkapnya hari Minggu kita akan bahas, Bapak Ibu. Kejadian 5 ayat 20. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah
selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai manusia adalah hidup yang bersosialisasi. Karena itu kita disebut makhluk sosial. Makhluk yang berinteraksi, makhluk yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Perbedaan kita dengan binatang adalah, salah satunya adalah manusia itu diberikan akal budi, sehingga dalam mempertahankan hidupnya, manusia menggunakan akal budinya. Jadi, perbedaannya begini, kalau kita punya hewan peliharaan, katakanlah kucing, katakanlah anjing, atau apapun itu, maka hewan peliharaan kita ini, ketika dia dalam keadaan diserang, atau ketika dia dalam keadaan terancam, maka posisi dia untuk mempertahankan dirinya adalah menggunakan apa yang ada dalam tubuhnya. Jadi kalau kucing dia punya cakar, maka dia akan mempertahankannya dengan cakaran. Gitu. Saudara pernah lihat nggak? Kucing ketemu sama anjing, dari jauh udah naik begini. Ya kan? Udah tinggi begitu. Udah pasang kuda-kuda, supaya anjing nggak dekat. Kalau dia anjing dekat, maka dia akan mempertahankan dirinya itu dengan apa yang ada dalam tubuhnya. Kalau dia ada tubuhnya cakar, dia cakar. Jadi kalau anjing dekat, dia cakar tuh, supaya dia nggak dekat. Gitu. Kalau landak, dari bulunya yang tajam. Itulah binatang. Mempertahankan dari apa yang ada dalam tubuhnya. Nah, kalau manusia berbeda. Kalau manusia itu untuk mempertahankannya itu bukan dari apa yang ada dalam tubuhnya saja, tapi apa yang ada di sekitarnya. Contohnya, misalnya saudara lagi jalan, saudara takut sama anjing misalnya, terus tiba-tiba ada anjing gitu. Tiba-tiba anjing ini seperti mau ngejar saudara gitu. Apa pertahanan diri saudara? Biasanya kita mengambil apa yang ada di sekitar kita. Kalau ada batu, kita ambil batu, iya kan? Kalau ada kayu, kita ambil kayu. Itu bentuk dari cara mempertahankan diri. Jadi kita menggunakan apa yang di sekitar kita, bukan hanya menggunakan apa yang dalam diri kita, tapi kita menggunakan akal kita dari apa yang ada di sekitar kita. Entah dia kayu, entah dia batu, entah apapun. Nah, inilah makhluk sosial yang memiliki akal budi sekaligus memiliki interaksi dengan yang lain. Sehingga kita juga memiliki interaksi, bersosialisasi atau berdinamika dengan yang lain. Jadi kalau kita anak, bersosialisasi, berinteraksi, berdinamika dengan orang tua dengan anak. Kalau dia mahasiswa dengan dosen. Kalau dia karyawan dengan pimpinan, gitu. Berinteraksi. Dan harus ada interaksi itu. Karena kalau tidak ada interaksi, kalau tidak ada dinamika, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, maka dia akan bukan menjadi makhluk sosial, tapi dia menjadi makhluk penyendiri, gitu. Ada masalah mengurung diri, ada masalah minder, ada masalah jadi takut. Nah, kita tuh tidak diciptakan seperti itu. Kita diciptakan untuk berinteraksi dan berdinamika. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang paling utama kita menyadari bahwa kita harus berdinamika, kita harus berinteraksi dengan Allah Bapa di surga. Kenapa kita harus berdinamika atau berinteraksi dengan Allah Bapa di surga? Yang pertama jawaban saya, karena memang Allah menempatkan kita untuk bercakap-cakap dengan dia, berdialog dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Itu kemauan Allah dan kehendak Allah. Jadi kalau kita anak Tuhan, tetapi hidup kita tidak diisi dialog kita dengan Tuhan, maka kita bukan sedang berinteraksi dengan Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berdialog dengan orang lain, suami istri berdialog dengan suaminya dengan istrinya, maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu terjalin sebuah komunikasi, berdialog, terjadi percakapan. Dan itulah bergaul namanya. Tetapi kalau suami istri tidak berkomunikasi, apa yang terjadi dalam rumah tangga? Maka yang ada adalah keributan, yang ada adalah kekecewaan, dan lebih banyak diisi dengan air mata. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan.
Nah, interaksi kita dengan Allah adalah bagian dinamika kita dengan Allah. Karena hasil dari hubungan kita dengan Allah, interaksi kita dengan Allah, percakapan kita dengan Allah akan menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah yang bernilai tinggi, bernilai kekal, dan memiliki suatu nilai yang sangat berharga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kata tadi di dalam Kejadian 5 ayat 22, kata bergaul itu dalam bahasa Ibraninya yaitu halak, ya Bapak Ibu ya, atau berjalan bersama. Jadi Henokh hidup berjalan bersama Allah. Atau kalau dalam pengertian sekundernya, Henokh bercakap-cakap, berdialog, mengisi hidupnya berkomunikasi selalu dengan Allah, bercakap-cakap selalu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Jadi kalau pasangan suami istri yang hidupnya selalu diisi komunikasi berdialog dengan pasangannya, waduh, dekatnya luar biasa. Nggak cuma waktu pacaran. Kalau waktu pacaran mau masuk mobil, awas kepalanya sayang, keren amat, gitu ya kan? Tapi begitu udah menikah, begitu masuk mobil kejedot, duk, terus tiba-tiba istri bilang, aduh, suami cuma bilang, ya makanya hati-hati dong kalau itu pakai mata dilihat gitu. Ini yang saya bilang bahwa suami istri yang mengisi hidupnya dengan bercakap-cakap, berkomunikasi, berdialog, itu seperti soulmate gitu loh Bapak Ibu. Jadi kayak orang tuh melihatnya sesuatu yang deket banget. Dan nggak jarang juga sih. Kalau dia di hari tua, waktunya memang sudah uzur, udah senja, udah dikit lagi rumah di sorga jadi, dikit lagi rumahnya jadi di sorga gitu. Terus begitu ada salah satu pasangan yang meninggal, biasanya nggak selalu. Ntar nggak lama ngikut tuh pasangan yang satu. Karena begitu apa? Deketnya gitu. Karena seringkali kita dengar, iya tuh dulu opa, waduh, sama oma deket banget, kemana-mana selalu berdua, jalan apa selalu berdua gitu. Mau ke warung aja berdua gitu. Beli garam aja berdua, Pak Pendeta, beli garam aja berdua. Begitu akhirnya oma opa udah umur udah tua, udah 80, oma umur 77, begitu omanya duluan yang dipanggil Tuhan, opa nggak lama, nggak nyampe setahun opa ikut berangkat. Nyusul oma katanya seperti itu. Karena kedekatan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Henokh bergaul dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berkomunikasi, berdialog dengan Allah, rupanya Allah melihat pribadi Henokh ini pribadi yang luar biasa. Sehingga akhirnya Allah tidak mau berpisah dengan Henokh, seolah-olah bahasa saya tidak mau berpisah dengan Henokh. Sehingga akhirnya Allah mengangkat dia diangkat, catch up dalam bahasa Inggrisnya, diangkat gitu, dibawa, kalau dalam bahasa Yunaninya harpazo dalam kitab Wahyu, nanti kita jelaskan di hari Minggu. Harpazo, diangkat naik, dibawa lari kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dibawa lari. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau dalam bahasa pembahasan akhir zaman itu disebut rapture. Nanti kita bahaslah satu waktu. Sepertinya Allah sangat kagum dengan pribadi Henokh ini. Sehingga Allah seperti seolah-olah tidak mau berpisah dengan si Henokh ini. Sehingga dia perlu mengangkat Henokh. Dibawa oleh Allah. Untuk bersama-sama dengan Allah. Kenapa Allah mengangkat Henokh? Itu pertanyaannya. Karena manusia ini atau pribadi ini, Henokh ini memiliki kehendak bebas. Ha-Adam, manusia. Dalam bahasa Ibrani, Ha-Adam, manusia. Henokh memiliki kehendak bebas untuk
dia bisa kecewa sama Allah kalau dia doa nggak dijawab. Kalau dia punya pergumulan-pergumulan, kayaknya dia mengalami badai-badai kuat, terus kemudian dia tidak mengalami jawaban doa. Dia punya kehendak bebas untuk kecewa sama Allah. Dia punya kehendak bebas untuk membenci Allah, tetapi dia memilih mengasihi Allah. Gitu. Ada kehendak bebas manusia itu untuk memberontak kepada Allah, untuk berkhianat kepada Allah, tapi memilih mengabdi kepada Allah. Sama saudara dan saya memiliki kehendak bebas itu. Apakah mau memberontak kepada Allah, berkhianat kepada Allah, kecewa kepada Allah, atau untuk mengabdi kepada Allah. Makanya ada pujian itu bilang begini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iri Tuhan, Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku mengerti lebih seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang berjuang dalam hidup ini bukan cuma kita memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita, tetapi Allah juga berjuang agar kita bersama dengan Dia, agar kita sampai di keabadian, di langit baru dan bumi baru, memiliki nilai kodrat ilahi, memiliki nilai kekal. Allah juga berjuang memperbaiki hidup kita. Tetapi Allah lebih fokus memperbaiki karakteristik karakter hidup kita, mindset kita, pola pikir kita, hati kita, sehingga akhirnya kita masuk dalam langit baru bumi baru sesuai dengan nilai-nilai kekalnya Bapa. Allah berjuang, jadi jangan kita menyerah dalam menghadapi pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada orang yang mengecewakan, ada orang yang membuat kita menangis, ada orang yang membuat kita sedih, ada orang yang membuat kita putus asa. Saudara jangan berhenti menyerah, karena Allah tidak pernah menyerah. Allah tidak pernah menyerah untuk membawa kita kepada nilai kodrat ilahi yang kekal itu. Karena itu hiduplah bergaul dengan Allah, berdinamikalah dengan Allah, berinteraksilah dengan Allah, supaya kita bisa sampai kepada goalnya Allah itu. Lalu apa harga yang harus kita bayar dari semua itu? Maka kita memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Makanya kalimat lagu tadi bilang, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Saudara, ini
Nggak mudah ngomong kalimat ku bersedia hidup kudus tak bercela, itu nggak mudah. Sepertinya kita menjadi orang-orang yang arogan gitu. Emangnya bisa gitu. Tetapi ini suatu hal yang wajar dan harus kita katakan. Jatuh bangunnya ada, tetapi Allah berjuang untuk kita bisa pada kesempurnaan itu. Takkan lagi dalam percintaan dunia, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Jadi bawa pikiran kita bahwa kita bisa hidup bersama dengan Allah, kita bisa. Kalau saudara berpikir gimana, saya nggak bisa, lingkungan saya nggak bisa, Pak Pendeta suami saya nggak bisa, istri saya nggak bisa, anak saya soalnya begini-begini, lingkungan saya begini-begini, pacar saya begini-begini, soalnya di gereja saya begini-begini, orang-orang begini-begini, saya nggak bisa. Bawaku Tuhan berpikir seperti dirinya Tuhan. Jikalau sekiranya mungkin kehendak cawan ini berlalu daripadaku, biar kehendakmu yang jadi, kata Yesus. Mari saudara kita bawa segenap hidup kita. Karena kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, sudah dihajar Tuhan habis-habisan, baru kita mengerti bahwa kita harus menyerahkan hidup totally buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hidup saya itu, saya masih muda saya. Tapi perjalanan hidup saya dari sejak saya kecil sampai saat ini, itu dihajar Tuhannya luar biasa. Ya, mau dibilang dihajar Tuhan karena dosa, iya. Mau dihajar Tuhan karena dosa orang tua juga, iya. Mau dihajar Tuhan karena kebebalan, iya. Atau dihajar Tuhan untuk kemuliaan Tuhan karena tidak ada kesalahan, iya juga. Tapi intinya, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ia akan kusesat dan dia akan kuakuinya sebagai anak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami pergumulan badai yang begitu hebat, bersyukurlah. Bersyukurlah. Kalau bisa malah jangan doa sama Tuhan cepat selesai gitu. Kalau bisa Tuhan panjangin dikit deh kan gitu. Tanggung nih. Iya kan? Biar benar bersih benar deh gitu loh. Iya kan? So ada ibu-ibu yang suka nyuci pakai mesin cuci, berapa kali sih pas kalau cuci di mesin cuci itu? Sekali? Enggak kan? Taruh, direndam dulu, habis direndam, taruh di mesin cuci, diputer, digiling dulu gitu kan, selesai, lalu taruh lagi biar bersih gitu kan, diputer lagi, selesai, diputer lagi gitu, udah selesai, baru deh dikeringin dulu sampai airnya keluar. Itu juga kita, kalau zaman dulu kan kita peres begini kan, ya tenaga kita sebesar apa sih peres baju gitu. Kalau di mesin cuci benar-benar kering, dijemur, kering dijemur, beberapa saat disetrika. Coba prosesnya panjang. Pakainya berapa lama? Sekali palingan pakai, paling top 2 kali. Benar nggak? Proses pembersihannya panjang, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita udah dihajar Tuhan, barulah kita menyadari. Akhirnya kita bilang, Tuhan hidup saya untuk Tuhan deh. Mau apa lagi udah. Akhirnya kita bilang disisai umur saya, Tuhan pakailah saya. Kita tuh kalau udah ketemu Tuhan ya hancur hati, kita cuma bilang pakai saya. Ngomong pakai saya aja. Aduh. Air matanya itu bisa keluar, benar-benar keluar. Gitu saudara. Jadi mari kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang oleh anugerah Tuhan percayakan ada di gereja ini, saya mengajak
Mari kita memberikan segenap hidup kita dengan bergaul dengan Allah. Dan saya lanjutkan pembahasan ini di hari Minggu. Sampai ketemu di hari Minggu besok, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kalau istilah film, to be continue gitu Pak Romi. Ini cuma sinopsisnya aja, kira-kira begitu Bu Doli. Jadi kita ketemu hari Minggu besok. Semoga tidak ada halangan kendala dalam hal kendaraan saya lagi. Semoga orangnya asam lambungnya nggak naik. Hidup repot juga kalau tergantung lambung orang, Bapak Ibu. Kalau dia lambungnya naik, kita yang pusing, jemaat yang stres, WL yang deg-degan, gitu. Gara-gara lambung orang, kita yang stres, Bapak Ibu. Aduh, itulah hidup. Itulah hidup. Kadang-kadang hidup kita udah prepare sebaik mungkin, ada aja. Ntar kitanya nggak kenapa-napa, lambung orang yang kenapa-napa. Aduh, saya masih banyak doa nih. Makanya saya senang gerejanya kalau ada puasa, doa puasa deh. Bahkan kalau gereja ini nggak ada puasa, Bapak, maksudnya di sinode nggak ada puasa, saya kalau boleh, sekali lagi kalau boleh, kita puasa dalam 1 minggu 2 kali, kalau boleh, maksudnya kalau Bapak Ibu mau ikut silakan, entah di hari Senin, hari Jumat, Senin dan Jumat, atau misalnya Senin dan Sabtu, atau Selasa dan Sabtu, gitu. Kita ambil puasa seminggu 2 kali. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, tujuannya apa Pak Pendeta mau puasa? Kalau saya cuman bilang satu, supaya kita mengalami perubahan. Karakter kita diubahkan. Karena buat saya kalau mengambil puasa itu sama seperti menaruh pagar dalam hidup kita. Mau marah nggak jadi marah, kan gitu kan? Kalau kita nggak puasa tuh memarah kayaknya cepet, sumbu pendek gitu. Istilahnya orang sumbu pendek gitu, cepat meledaknya gitu. Kalau petasan kita nih model-model petasan banting gitu, jatuh sedikit bunyi cetar gitu. Kita harus punya petasan yang sumbunya panjang gitu loh, gitu. Tapi ya kalau kita puasa kan akhirnya kita jadi punya self discipline gitu, jadi punya mampu mengendalikan diri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu sama seperti Daud ketika Daud ada di sebuah tempat NGD gitu ya. Dia mau dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, tiba-tiba Daud berkesempatan untuk membunuh Saul. Tapi karena dia punya self-discipline, dia punya pengendalian diri dalam hidupnya. Dia bilang tidak baik mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Akhirnya apa? Self-discipline dia, yang mengendalikan roh, yang mengendalikan diri dia, membuat dia menjadi orang yang besar. Dan kita bukan menjadi orang yang besar di mata manusia, kita menjadi orang yang besar dalam pandangannya Allah. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada yang berwenang, atau kita tutup, atau bagaimana, saya kembalikan ke Bu Doli atau ke Pak Romi. Nah. Silakan Pak Aldo ditutup aja. Oh, baik, kita doa ya. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang hamba boleh sharingkan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pengertian yang besar dan indah atas setiap kami. Terima kasih pertemuan ini kiranya tidak mengurangi sukacita dengan keterlambatan hamba. Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Mampukan kami besok melayani dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberi kami kesehatan, diberi kami kekuatan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat semua kami yang ada malam hari ini. Dalam nama Yesus, mereka sudah sharing pengalaman-pengalaman hidup. Biarlah pengalaman hidup menjadikan mereka terus tertanam kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Aldo, besok saya mohon izin